Sesampun ragane mirengan Injil ring pagi puniki, apa yang Bapak Ibu anak-anak pikirkan? Bagaimana pengalaman berjumpa dengan Yesus dalam hidup sehari-hari bisa kita alami, sehingga hal yang kosong-kosong, pekerjaan yang tiada hasil, dengan bersatu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, mengubah pengalaman yang kosong itu menjadi penuh dengan sukacita. Atau seorang suami istri yang mungkin selama ini menyaksikan kuasa Allah, yang menyaksikan kuasa Yesus yang bangkit, sehingga mungkin mereka begitu sibuk mencari harta dunia yang begitu penting, tapi tidak mengundang Yesus hadir. Pekerjaan itu pelan-pelan dan pasti akan menjadi kesia-siaan belaka. Begitu kita meninggalkan Yesus atau tidak mau tahu tentang Yesus, lewat hidup berparoki, berlingkungan, ber-KBG, pada saat itu juga sebenarnya kita mati secara kejiwaan. Karena hidup tanpa Yesus sama dengan kematian. Sehingga pengalaman hari ini Injil Paskah yang ketiga, dan merupakan Injil yang terakhir tentang kebangkitan dibicarakan. Minggu depan tidak lagi. Dan frustasinya para murid yang karena tuannya diambil. Anda bisa bayangkan, kita punya orang yang kita percaya, yang itu luar biasa, kemudian ditangkap, bahkan digantung di salib. Kalau mungkin di penjara mungkin baik-baik, tapi ini digantung di salib, artinya Yesus dituduhkan sebagai orang yang berbuat kejahatan yang paling jahat, sehingga hukumannya disalib. Itu sama dengan binatang. Betapa terpukulnya para murid pada masa itu, takut, bahkan diintimidasi, diancam-ancam. Bayangkan, dengan senjata dan sebagainya, ketakutan yang luar biasa. Dan hari ini Yesus untuk ketiga kalinya meyakinkan kita sekalian bahwa Ia lebih kuasa dari segala maut, dari segala penghinaan, dari segala dosa dan kelemahan kita. Persoalannya, Bapak sekalian, bagaimana kita menjadikan perjumpaan dengan Yesus ini semangat juang kita untuk meneruskan perjuangan, khususnya di Palasari ini. Saya akan menjelaskan dengan cerita seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat di peta kitab suci zaman Yesus, itu ada dua danau. Danau Tiberias yang hari ini kita dengar, dan Laut Mati. Kedua danau atau laut ini menerima sumber air yang sama, yakni dari Sungai Yordan. Sungai Yordan mengalir kemudian ke Laut Mati. Sampai di Laut Mati, dia tidak mengalir kemana-mana, sehingga tidak ada aliran. Sehingga kalau yang pernah ziarah ke sana, Laut Mati itu dia punya kadar garam cukup tinggi, mungkin 40%, 35%. Itu artinya apa? 100 gram air laut itu 35 gram itu garam, dan itu makhluk hidup tidak bisa hidup, mati, dan baunya amis. Tanaman kering semuanya. Kalau kita nyemplung, kita ngambang di sana. Itu Laut Mati, dan tidak ada kehidupan karena tidak ada yang mengalir keluar, itu mati di sana. Sedangkan Danau Tiberias dia menerima air, dia mengalirkan ke banyak anak sungai. Di sana airnya segar, ikannya banyak, dan anggurnya gede-gede, sangat subur. Sangat subur karena air begitu segar dan sebagainya. Untuk berjumpa dengan Tuhan ibaratnya kita dua hal, seperti Laut Mati atau seperti Danau Tiberias. Laut Mati kita menerima banyak rahmat kesehatan, diberikan anak, cucu, mantu yang baik, diberikan paroki yang bagus ini, yang bagus ini. Apakah kita mau membagi sukacita itu dengan sebaik-baiknya? Misalnya dengan senang hati terlibat dalam kur lingkungan, menawarkan diri, dan mau belajar. Ketika orang menganggap dirinya subhanawang, lagune oh betawang gampang, pas tampil pasti kacau balau.
dan sudah saya buktikan berkali-kali. Ketika anggota KUR, dirigen apapun, menganggap sudah tahu semuanya dan tidak melatihkan, pas tampil berantakan. Oleh karena itu saya minta semua dirigen, sebelum kamu tampil, tolong konsultasikan lagunya dengan Romo yang Misah, ya, supaya ada sedikit. Saya lebih senang gunakan mazmur yang lama. Tadi mazmur yang agak baru itu, yang agak susah memang. Kita kan belum punya layar bisa orang bisa membaca. Nah, tadi saya agak kurang suka tadi nyanyinya seperti orang nggak makan sebulan. Ya. Dan juga tugas KUR adalah ketika lagunya susah, mazmur tanggapan, kalian sebagai pokok yang utama. Suara harus keras, dengaran sampai di Melayu. Harus itu KUR. Makanya karena kalian tidak latihan dengan baik, seperti itu. Di mana dirigen menganggap itu sebuah nawang, bebisel, pasti berantakan. Itulah laut mati. Dia tidak mau belajar, dia tutup sendiri, sehingga kadar garam tinggi dan kematian menjemput. KUR-nya jelek, macam orang baru belajar zaman Perang Dunia Kedua itu kah? Padahal zaman jauh nih. Sedangkan Laut Tiberias, dia menerima masukan banyak, dia mendengar pendapat ini, dia dengar pendapat semua, kemudian dia latihkan bersama-sama sehingga menghasilkan air laut yang segar. Ada banyak ikan di sana segar, anggurnya besar-besar, bukan seperti gini anggurnya, itu gede-gede segitu anggurnya. Karena apa? Karena dia menerima masukan, dia olah, dia pelajari dan menjadikan dirinya luar biasa dan super. Semoga para rasul yang kita dengar hari ini, dia mengalami, melihat pengalaman seperti itu, dia takut betul. Muncul Yesus, kemudian tebarkan jalamu. Hari itu mereka kosong-kosong. Bekerja dengan ketakutan tanpa Yesus itu sama dengan kosong. Kemudian baru tebarkan dan menangkap ikan begitu banyak. Dikatakan tadi Petrus mengenakan pakaian. Apa artinya itu? Sebelumnya itu bahasa simbol seperti simbolisme. Petrus mengenakan pakaiannya sendiri, kepercayaannya sendiri. Kemudian dia begitu berjumpa dengan Tuhan, dia mengenakan pakaian Yesus yang ia kenakan. Kemudian dia menangkap begitu banyak ikan, 153. Siapa yang bisa hitung zaman itu? Dan ini juga bahasa simbol maksud kalian. Begitu banyak karena kesaksian mereka ini, karena percaya sama Yesus, mereka menangkap begitu banyak ikan. Ikan itu lambang nanti orang-orang, bangsa-bangsa, berbagai macam bangsa. Sekalipun begitu banyak ikan, jala tidak koyak. Artinya dalam Yesus tidak ada pertengkaran sehingga jala menjadi robek, tidak ada. Karena dalam gereja Katolik satu komando. Kalau paus omong begini selesai, keuskupan omong begini selesai, dalam paroki pastor pergi omong begini selesai urusan. Sehingga mengapa kita perlu konsultasi dengan pastor paroki seperti ini bukan saya punya mau, Injil punya mau. Apapun yang saya minta untuk kota KUR ya, mulai hari ini, entah hari raya apa, Jumatkah, sebelum kalian tampil tolong omong dengan saya bagaimana lagu-lagunya, dia punya mazmur yang mana, sehingga kita bisa koordinasikan. Mudah-mudahan kita punya pasang layar besar itu sehingga nanti umat bisa membaca. Jujur saya tadi agak jengkel sama terus terang sama kalian, jengkel sekali lihat muka saya ini macam muka babi, karena kurnya jelek sekali mazmurnya. Kenapa tidak pakai mazmur yang ada di belakang yang lama yang bagus ya? Supaya kita ini bahasa Bali, kita orang Bali bukan orang Flores ya. Kita orang Bali ini Bali masih bagus sedikit. Saya bahasa Bali saya jelek, tapi kita belajar pelan-pelan. Semoga dengan demikian kita semakin menjadi Danau Tiberias yang menerima masukan, kemudian belajar dan menghasilkan. Saya tidak mau lagi orang dirigen apapun yang tampil tanpa konsultasi dengan pastor yang misah. Semoga dengan demikian kita tahu KUR makin bagus, jangan KUR makin kacau-kacau ini. Anggap itu sudah paling pintar, sudah mungkin paling bodoh sebenarnya. Kita mohonkan semangat ini dalam misah kita pada minggu pagi ini. Amin.